Assalamualaikum, saya Tria Handayani, Angkatan 12 Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, suatu perilaku, tindakan, atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Dalam hal materi etika publik ini terbagi atas 3. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etik ASN. Kita masuk materi yang pertama, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Seperti kita ketahui, kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dengan sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Di dalam kode etik dan perilaku pejabat publik ini, terdiri dari 14 nilai dasar etika publik, definisi dan ruang lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan perilaku pejabat publik. Di dalam dimensi etika publik terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama dimensi kualitas pelayanan. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit, yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Tuntutan etika publik. Pelayan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Perilaku pejabat publik sebagai pelayan publik. Tentu saja pejabat publik harus memahami keinginan dan harapan masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Terdiri dari pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan implikasi kode etik. Pentingnya etika dalam urusan publik. Sebagai aparat pemerintah, pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya, terdiri dari legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Sedangkan dalam konteks kepentingan, berupa penyalahgunaan kekuasaan, penyerahan sumber daya publik yang kurang optimis, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Sedangkan sumber-sumber kode etik bagi ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya, materi terakhir ialah aktualisasi etika ASN. Dalam aktualisasi etika ASN diharapkan para aparatur sipil negara mampu menerapkan nilai-nilai dasar etika publik dalam hal menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan publik. Demikian penjelasan mind mapping saya mengenai etika publik.